Hukum cambuk di Aceh jadi daya tarik turis Malaysia. Eksekusi hukum cambuk di Aceh menarik perhatian wisatawan Malaysia yang digelar pada hari Senin 20 Maret lalu di Kecamatan Ulai Kareng, Provinsi Banda Aceh. Hukuman cambuk diterapkan di Provinsi Aceh yang memberlakukan hukum syariat sudah menjadi sorotan dunia. Memang aneh, eksekusi cambuk yang dilakukan di tempat umum ini mengingatkan kita pada hukuman yang pernah terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Hukuman cambuk ini ternyata menarik perhatian para turis asing untuk mengunjungi Aceh. Dan ternyata hal itu memang diizinkan oleh pemerintah daerah sebagai daya tarik pariwisata di Aceh. Turis yang datang menggunakan bus wisata ke Masjid Baitul Mukminin, tempat di mana eksekusi cambuk berlangsung hari itu. Para turis ini biasanya ingin menyaksikan eksekusi hukuman cambuk di Aceh secara langsung. Total ada 12 pelanggar hukum syariat yang dicambuk dalam eksekusi di hari Senin 20 Maret lalu. Tentunya halaman masjid dipenuhi dengan para penonton yang merekam. Turis Malaysia yang hadir menanggapi hukuman cambuk ini dengan positif dan menjadi pengingat bagi mereka untuk tetap taat pada hukum syariat. Sebenarnya ini sebuah ironi, karena mereka mengizinkan orang asing untuk menyaksikan hukuman cambuk yang berlangsung. Tidak sepantasnya eksekusi dipertontonkan untuk wisata. Saksikan kompilasi video tentang hukum syariat. Pertama kali, umat Buddha dihukum cambuk di Aceh karena berjudi. Pada tanggal 10 Maret lalu, 2 orang pria non-muslim menjadi warga pertama keturunan Tionghoa dan beragama Buddha yang dikenai hukuman cambuk di Aceh. Alem bin Suhadi dan Amel bin Akim dihukum 10 kali cambuk karena ketahuan berjudi ayam. Hukum syariat ini mulai diterapkan di tahun 2001 sejak pemerintah Indonesia memberikan kebijakan otonomi istimewa kepada Aceh. Penggerbekan judi sabung ayam ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2017 lalu. Kepolisian Aceh menangkap tersangka Alem dan Amel dengan bukti 2 ekor ayam jantan dan uang Rp400.000. Karena Amel dan Alem penganut agama Buddha, polisi memberikan mereka pilihan hukuman, antara hukuman cambuk sesuai hukum syariah atau dipenjara di bawah hukum negara Indonesia. Tetapi, Alem dan Amel lebih memilih untuk dihukum cambuk daripada dipenjara. Alem dan Amel masing-masing dijatuhi 10 kali hukuman cambuk sesuai dengan hukum syariah yang berlaku di Aceh. Hukuman cambuk ini juga pernah dijatuhkan kepada seorang wanita non-muslim yang beragama Kristen pada tanggal 12 April 2016 karena dituduh menjual alkohol. Wanita di Aceh dihukum cambuk 26 kali. Pemerintah Aceh kembali menghukum 4 warganya di awal Februari 2017, terduga pelaku ikhtilat atau bertemunya pria wanita yang bukan muhrimnya di suatu tempat. Linda Darmawati, seorang wanita yang berusia 21 tahun sekaligus warga Aceh, menjadi pelaku ikhtilat karena dianggap dekat dengan seorang pria yang bukan muhrimnya. Linda melanggar Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum acara jinayah. Kanun adalah peraturan daerah di Aceh yang wajib ditaati oleh warganya. Linda dan pasangannya masing-masing ditangkap oleh polisi syariah dan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 26 kali. Lalu, pada tanggal 2 Februari 2017, Linda bersama pasangannya dan 2 orang pelaku ikhtilat lainnya dihukum di depan halaman Masjid Al-Muhinin, Gampong, Jawa. Pemerintah Aceh sudah menerapkan hukuman cambuk sejak tahun 2015. Di tahun 2016, sudah ada sebanyak 339 orang yang dicambuk. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus hukum cambuk di Aceh yang dinilai semakin lama menjadi praktik kekerasan. Media asing dari Inggris, Daily Mail, sudah mempublikasikan berita hukuman cambuk di Aceh secara luas. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah Indonesia. Hakim disumpah menggunakan Al-Quran, warga Amerika ketakutan. I, Carolyn Walker Diallo, do solemnly affirm that I will support the Constitution of the United States. Hakim Pengadilan Sipil Brooklyn, Carolyn Walker Diallo, telah memicu kontroversi setelah rekamannya yang menggunakan Quran untuk mengambil sumpah jabatan pada tanggal 10 Desember telah diposting di Facebook. Pengadilan penuh dengan simpatisan yang merayakan peresmiannya, tetapi tidak mengejutkan. Beberapa orang di seluruh bagian-bagian tertentu dari rakyat Amerika tidak begitu senang, dengan banyak yang mengatakan bahwa Amerika sedang menuju neraka. Beberapa kritikus dengan cepat membuat kesimpulan sembarangan, memprediksi bahwa dengan masuknya hakim tersebut akan segera terlihat hukum syariah dipraktekkan di Brooklyn. Lainnya seperti Bill Loughlin yang lebih sederhana dalam kritik mereka,
sementara beberapa membandingkan sumpah hakim tersebut dengan kejatuhan Roe. Pendukung Caroline sementara itu memilih untuk mengejek kemampuan intelektual yang dimiliki para pencela. Apa yang sebagian besar komentator gagal menyadari adalah bahwa di Amerika, hakim dapat disumpah menggunakan buku agama pilihan mereka atau Konstitusi Amerika Serikat. Ini akan menjadi pilihan yang cerdas. Sayangnya, bahkan pengetahuan mungkin tidak akan cukup untuk menghentikan brigade calon presiden anti-Muslim. Tapi apa yang Anda pikirkan? Apakah Amerika sudah tamat atau hanya reaksi berlebihan ala internet? Lampiaskan pendapat Anda di kolom komentar.